hadaf fazal. Allahu Akbar. Ada yang tak pernah dibahas terang-terangan. Terlalu sensitif untuk jadi berita utama. Terlalu panas untuk disentuh sembarang orang. Tapi hari ini, kita akan membongkarnya satu demi satu. Sebuah cerita yang disembunyikan di balik meja kekuasaan, disamarkan dalam bahasa-bahasa resmi, dan dikubur oleh opini publik yang dikendalikan. Ini bukan sekadar informasi, tapi potongan realitas yang selama ini sengaja dijauhkan dari perhatianmu. Mungkin akan membuatmu marah, atau malah bingung harus percaya pada siapa. Tapi satu hal pasti, jangan tinggalkan video ini sebelum semuanya terungkap. Dan sekarang, kita mulai dari satu nama yang bergerak tanpa suara, tapi meninggalkan jejak kehancuran. Mereka menyusup bukan sebagai tentara, tetapi sebagai bayangan. Mereka menyerang bukan dari luar negeri, tapi dari balik dinding rumah warga biasa. Dan semua itu dimulai dari satu nama, Mossad. Mossad tak lagi menyerang dari kejauhan. Mereka menyusup, menyelinap, dan kini mereka menyerang Iran dari dalam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan warga sipil Iran, sebuah fasilitas drone rahasia telah dibangun. Bukan di perbatasan, tapi jauh di jantung wilayah Iran sendiri. Dan itu diakui oleh Mossad sendiri. Fasilitas ini jadi pembuka jalan bagi operasi yang disebut Rising Lion, melumpuhkan sistem pertahanan yang dipersiapkan untuk menghalau serangan. Dan ketika tombolnya ditekan, 200 pesawat tempur Israel diluncurkan bersamaan, menyasar berbagai titik strategis. Tapi bukan cuma dari langit, serangan juga datang dari ruang-ruang yang tak pernah dicurigai, rumah warga sipil. Pejabat tinggi Garda Revolusi Iran, Mohsen Rezai, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Israel telah memasang drone kecil di rumah-rumah warga tanpa sepengetahuan mereka. Drone-drone itu diam, menunggu, hingga pada saat tertentu mereka diaktifkan dan diarahkan menuju target sasaran, entah fasilitas militer, markas keamanan, atau tokoh penting. Lebih mengerikan lagi, pola operasi Mossad meniru ISIS. 5 bom mobil diledakkan di tengah-tengah lingkungan sipil. Bukan cuma menghancurkan properti, tapi memukul rasa aman masyarakat, menciptakan kepanikan, dan memunculkan ketidakpercayaan antar sesama warga. Inilah wajah baru dari perang modern. Bukan tank, bukan rudal, tapi teror senyap yang terbungkus dalam wajah tetangga sendiri. Mossad bukan cuma menyerang Iran. Mereka ingin merobek jaringan sosial, menghancurkan moral rakyat, dan menanamkan ketakutan hingga ke dalam dinding-dinding rumah. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh mereka bisa masuk sebelum semuanya terbongkar? Dan jawabannya, ternyata tak sejauh yang mereka bayangkan. Karena di balik tembok-tembok yang mereka kira rapuh, ada juga mata-mata yang mengamati. Dan ketika jaringan itu mulai bergerak, satu persatu wajah tersembunyi mulai jatuh ke permukaan. Mossad tertangkap, bukan sekali, tapi berulang kali. Di kota Rey, sebuah gedung 3 lantai yang terlihat biasa, ternyata adalah markas pembuatan drone bunuh diri. Bangunan ini disulap jadi bengkel rahasia. Tapi Mossad lupa satu hal, rakyat Iran sedang melihat. Dengan bantuan masyarakat lokal, intelijen Iran berhasil mengendus aktivitas mencurigakan. Dan ketika penggerebekan dilakukan, yang mereka temukan bukan hanya suku cadang, tetapi rencana teror yang siap diluncurkan. Di kota Isfahan, satu bengkel lagi ditemukan. Mossad menggunakan ruang bawah tanah, menyewa gedung lewat agen lokal, dan menyelundupkan komponen drone dari luar negeri. Semua disusupi rapi untuk satu tujuan, menyerang dari dalam. Tapi saat tim kontra intelijen Iran masuk, semuanya terbongkar. Dalam operasi besar lainnya, sebuah truk penuh drone bunuh diri berhasil dicegat di terowongan Tauhid
tepat di pusat kota Teheran. Drone ini sudah diprogram, siap diluncurkan ke target rahasia. Tapi kali ini Iran bergerak lebih cepat. Bahkan ketika seorang agen Mossad mencoba bunuh diri sebelum ditangkap dengan meminum racun, upaya itu gagal. Dia ditangkap hidup-hidup oleh Garda Revolusi. Dan dari sana, jaringan besar mulai terurai. Polisi Iran mulai merilis footage yang lebih mengejutkan. Truk-truk di Albos dan Teheran ditemukan membawa ratusan drone mini bahan peledak dan peralatan elektronik milik jaringan Mossad. Di jalan raya Teheran Qom, agen lain ditangkap saat menyelundupkan bahan peledak besar dari gudang tersembunyi di balik bak truk pick-up. Tapi bukan cuma agen rahasia yang terlibat. Di Khorramabad, seorang dokter dan putranya ditangkap karena memata-matai pangkalan rudal Imam Ali. Mereka diduga memberi koordinat langsung ke tangan Israel. Bukti penyadapan memperkuat dugaan itu. Penangkapan ini mengejutkan publik karena pengkhianatan ternyata datang dari profesi yang tak terduga. Dan yang paling mencengangkan, sebuah pangkalan bawah tanah ditemukan di dekat markas komando utama IRGC. Terowongan rahasia, bengkel tersembunyi, bahkan lebih dari 400 warga Afghanistan ditemukan terlibat entah sebagai pekerja, kurir, atau perantara. Lokasi itu diduga digunakan untuk merakit drone milik Mossad dan menjadi pusat dari operasi bawah tanah terbesar yang pernah dibongkar oleh Iran. Penangkapan terakhir terjadi di Teheran Barat. Satu truk besar, syarat muatan drone kecil, dan sistem peluncur otomatis dicegat sebelum sempat berpindah ke tangan selanjutnya. Operasi Mossad hampir sampai di ujung peluncuran, tapi intelijen Iran lebih dulu menekan tombol akhir. Semua kegagalan ini menunjukkan satu hal. Mossad terlalu percaya diri, dan Iran tak lagi lengah. Mossad menyusup, tapi Iran tidak tidur. Di balik layar, kontra intelijen Iran bergerak cepat dan senyap. Ministry of Intelligence dan unit intelijen Garda Revolusi mulai menebar jaring. Mereka membaca pola komunikasi, melacak gudang-gudang tersembunyi, hingga mengendus transaksi logistik tak wajar. Mereka tidak langsung menangkap, mereka menunggu, membiarkan agen Mossad beroperasi cukup lama. Hanya untuk memetakan seluruh jaringan dari akar ke ujung. Dan saat waktunya tiba, penggerebekan dilakukan serentak. Truk, drone, senjata, bahkan peledak disita sebelum sempat digunakan. Iran tidak bekerja sendirian. Rakyat ikut terlibat. Laporan warga jadi kunci keberhasilan. Warga curiga, intel datang, jaringan dibongkar. Sementara Mossad ingin menciptakan ketakutan, Iran justru menyatukan warganya dalam kewaspadaan. Mata-mata asing gagal menyadari kalau mereka bisa diawasi lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Di beberapa kasus ekstrim, Iran mengirim pesan yang tak bisa disalahartikan. Eksekusi langsung terhadap para pengkhianat dilakukan secara terbuka atau terselubung. Ini bukan sekadar hukuman, tapi intimidasi psikologis. Peringatan keras bagi siapapun yang berpikir untuk bermain dua kaki. Dan bagi Iran, ini bukan cuma balas dendam, tapi pesan. Kami tahu kalian di sini, dan kami tidak akan diam. Mossad ingin menghancurkan dari dalam bukan hanya target militer, tapi juga mental rakyat Iran. Mereka berharap teror senyap akan melahirkan kekacauan, ketakutan, ketidakpercayaan antar warga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih gentar, rakyat Iran semakin bersatu. Warga mulai saling menjaga, mencurigai yang mencurigakan, dan melapor tanpa ragu. Setiap kegagalan Mossad yang terbongkar jadi bahan bakar bagi narasi tandingan. Israel frustasi, Iran waspada. Pemerintah Iran merespon cepat dengan propaganda balik. Media milik negara menayangkan keberhasilan demi keberhasilan. Rekaman truk, pengakuan agen, gudang senjata diputar berulang. Bukan sekadar informasi, tapi sebagai bukti kalau musuh tak sekuat yang dikira. Dan dampaknya terasa. Kepercayaan terhadap institusi keamanan meningkat. Warga yang dulu diam, kini aktif. Israel ingin memukul moral,
tapi justru membuka ruang perlawanan sipil yang lebih militan. Serangan diam-diam itu berubah jadi bumerang, karena dalam upaya membuat Iran runtuh dari dalam, Mossad malah ikut memperkuat fondasi sosialnya. Mossad datang untuk menyusup, mengacak-acak Iran dari dalam. Tapi sekarang justru mereka yang terungkap. Agen ditangkap, gedung dibongkar, rencana pun gagal total. Lalu muncullah pertanyaan baru. Siapa sebenarnya yang sedang dimata-matai? Mereka pikir Iran lengah. Ternyata Iran membalas diam-diam dan menangkap mereka di saat paling tak terduga. Ini bukan lagi sekadar operasi rahasia, tapi perang bayangan yang nyaris terbuka. Dan setiap kegagalan Mossad semakin mendekatkan dunia pada satu titik, konflik nyata. Bila perang dalam gelap terus berlanjut, berapa lama lagi sebelum semuanya meledak terang-terangan? Dan saat itu tiba, siapa yang masih bisa berdiri?